Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haskell Tenis Vega atau Maya Haskell Tenis. Hai para Arkades SNDGC dimanapun Anda berada. Di video kali ini SNDGC akan melanjutkan episode sebelumnya yang tayang di Net TV dalam serial Turki Kurulus Osman. Baiklah sahabat, sebelum dilanjut tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya dan sukai video ini. Dimulai dengan Kongar si Mongol mencoba melacak keberadaan Osman. Konur Alp yang memiliki bukti bahwa Balgai membeli saudaranya Goktuk yang merupakan Kongar dari bazar budak setelah orang-orang Mongol melenyapkan orang tua mereka. Konur Alp berharap bukti ini akan meyakinkan Kongar bahwa dia benar-benar orang Turki dan Konur Alpnya adalah kakak laki-lakinya. Konur Alp akan menunjukkan kepada Kongar seluruh bukti dan berharap bahwa dia akan mengubah kesetiaannya kepada orang-orang Mongol menjadi berpihak kepada orang Turki. Bala Hatun mencoba melacak Putri Adelfa setelah dia diculik dari desa Kayi. Putri Adelfa dibawa keluar dari desa Kayi dengan kuda dan kereta. Masih tidak sadarkan diri dan dalam keadaan terbius, dia diangkut ke rumah Alisar Bey. Utusan Alisar Bey yang memiliki surat untuk Kiai Hatu mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki putri yang saat ini dibawa olehnya, dan saat itu juga Gundus dan juga Bamsi Bey mereka mencari putri tersebut. Tetapi utusan Jorba dilenyapkan oleh seorang pembunuh yang dikirim oleh Alisar Bey. Osman meninggalkan Alvennya untuk mencari komandan Mongol Boke. Sementara itu, kelompok biarawan Bizantium, Gereja Margaret melakukan perjalanan melalui pedesaan ditakdirkan untuk bertemu dengan komandan Boke. Salah satu pemimpin kelompok dipanggil sebagai Master Riso dan dia adalah mata-mata Turki. Sampul Master Riso terbongkar dalam kelompok Bizantium tanpa dia mengetahui siapa pemimpin Bizantium yang telah dipimpin untuk duduk di atas tahta Konstantinopel. Dia berjuang keluar dari situasi yang mematikan tetapi bertahan. Gundus mengetahui bahwa Dundar Bey, istrinya dan juga Aigul terlibat dalam penculikan Putri Adelfa. Dia selalu menghormati pamannya. Tetapi ketika aliansinya dengan Alisar Bey menjadi lebih jelas, pengkhianatannya terhadap orang-orang Kayi membawa Gundus ke fakta bahwa suatu hari dia mungkin harus melenyapkannya. Dundar Bey mencoba melindungi Alisar Bey dan juga dirinya sendiri. Setelah utusan mereka ditangkap dan pesan mereka diketahui oleh Osman. Dundar Bey tidak ingin jika Gundus mengetahui bahwa dia dan juga Alisar Bey telah terlibat dengan orang-orang Mongol. Dundar Bey menyambut putra pertamanya Bahadir yang sekarang bergabung dengannya dalam perjuangannya untuk kepemimpinan suku Kayi. Dia mengirim putranya ke suku Kayi untuk berpura-pura sebagai musuh ayahnya di hadapan semua orang. Tetapi sebaliknya, dia akan mendapatkan informasi apapun yang dia bisa untuk membantu ayahnya. Boran dikirim untuk menemukan Bala Hatun yang masih mencari tanda-tanda Putri Adelfa di hutan. Sementara itu, Kongar bertatap muka dengan saudaranya Konur Alp. Konur Alp memberitahu adik laki-lakinya bahwa dia datang tidak untuk berperang dengannya, tetapi dengan harapan dia dapat membujuknya untuk meninggalkan bangsa Mongol. Konur Alp menunjukkan kepada saudaranya penjualan budak dari bazar. Ingatan Kongar tersentak dan dia dapat mengingat sebagai anak kecil orang-orang Mongol menyerbu rumahnya dan melenyapkan ibu serta ayahnya. Dia ingat ibunya mengatakan kepadanya bahwa saudaranya juga memiliki tato bulan sabit di lehernya. Konur Alp memohon padanya untuk melupakan bangsa Mongol dan mengambil namanya sebagai Goktuk dan sekali lagi menjadi seorang Turki. Putra Dundar Bey disambut ke dalam suku Kayi oleh sebagian besar semua orang kecuali Johre Hatun. Jelas ada sejarah sebelumnya antara Ibu Bahadir Hazan Hatun dan juga Johre Hatun. Alisar Bey dan Dundar Bey mempersiapkan pernikahan Aigul.
Alisar Bey dan Dundar Bey berencana pada malam pernikahannya, Osman akan dilenyapkan oleh Alisar Bey dan kepemimpinannya akan diambil dari Gunduz dan diberikan kepada Dundar Bey. Master Riso masih ingin menyelesaikan misinya untuk menemukan pemimpin Bizantium. Dia menunggangi kudanya dan meskipun terluka, dia berjalan menuju kamp Bizantium. Di sini dia akhirnya bertemu dengan para biarawan gereja Margaret dan pemimpin mereka Theseus. Osman juga mengikuti jejak komandan Mongol Boke dan mengikutinya ke kamp Bizantium juga. Master Riso menyaksikan komandan Mongol Boke tiba di kamp dan disambut oleh Theseus yang merupakan pemimpin gereja Margaret di Konstantinopel. Osman mendengarkan saat Theseus menjelaskan kepada komandan Boke bahwa setelah Geihatu menikahi putri Adelpha, Kaisar Konstantinopel akan dilenyapkan. Osman memilih waktu dan menyerang kamp dan melenyapkan Theseus, tetapi juga menyelamatkan Master Riso pada saat yang sama, tidak mengetahui bahwa dia adalah pamannya. Osman terkejut ketika Master Riso mengungkapkan identitasnya sebagai putra Sulaiman Shah. Sungur Tekin adalah namanya. Osman percaya bahwa pamannya dikira sudah meninggal dan memeluknya dengan cinta dan rasa hormat. Pamannya memberitahu Osman bahwa dia mengingatkannya pada ayahnya Ertugrul, pemberani dan pintar. Paman Sungur yang merupakan pamannya Osman akan melanjutkan pendiriannya melawan bangsa Mongol dan meninggalkan Osman untuk melanjutkan kepergiannya ke Konstantinopel. Dia berjanji pada Osman bahwa dia akan kembali ke Sogut setelah tugasnya selesai di ibu kota Bizantium. Paman Sungur memberitahu Osman bahwa dia yakin orang yang mungkin menggantikan Kaisar Bizantium adalah Sofia dari Kastil Kulusaisar. Osman memberitahu pamannya bahwa dia masih belum mengalahkan Sofia di Kastil Kulusaisar dan dia mungkin tidak akan pernah menginjakkan kaki di Konstantinopel, apalagi menjadi permasyuri mereka. Kedua pria itu mengucapkan selamat tinggal dan melanjutkan perjalanan mereka. Di hutan, Bala Hatun berlari langsung di hadapan Helen, tangan kanan Sofia. Bala telah gagal mencari putri Adelpha. Bala diserang oleh Helen dan pengawalnya. Dia dikejar melalui hutan dan ditangkap, tapi untungnya diselamatkan oleh Boran Alf dan anak buahnya. Helen melarikan diri ke hutan. Bala merasa bersalah karena kehilangan putri Adelpha. Karena dia bertanggung jawab atas perlindungannya, dia harus kembali ke Kai dengan tangan kosong. Bahadir dan Dundar Bey masih memainkan permainan ayah dan anak yang terasing di depan Gunduz ketika mereka sebenarnya telah mendamaikan perbedaan mereka dan telah bergabung bersama untuk mengalahkan Gunduz dan juga Osman. Bahadir adalah seorang anak yang tidak bisa dipercaya. Putri Adelpha dibawa ke Alisar Bey dan ditahan sampai Geihatu bisa dihubungi. Sementara itu, Osman akhirnya kembali ke rumah suku Kai. Orang pertama yang dilihatnya adalah Bahadir yang mencoba secara licik mengambil hati di hadapan Osman. Kemudian Bala menghadapi Osman dan mengatakan kepadanya betapa buruk perasaannya ketika kehilangan putri Adelpha. Dia malu dan merasa telah mengecewakan Osman. Osman menghibur Bala dan berjanji padanya bahwa pada akhirnya Osman akan menemukan sang putri. Osman, Gunduz, dan juga Bamsi Bey berhadapan dengan Dundar Bey dan menanyakan tentang siapa yang telah melenyapkan Zorba, seorang utusan yang dikirim Alisar Bey ke Geihatu. Zorba yang mengetahui bahwa Alisar Bey melenyapkan Batur Bey, tetapi dia dilenyapkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa. Utusan Dundar Bey, Selkut, ditangkap dan dibawa ke suku Kai untuk diinterogasi. Osman sekarang hanya melihat pengkhianatan dalam pribadi pamannya. Pedang ditarik saat konfrontasi terjadi di luar tenda pamannya. Osman memberitahu pamannya bahwa dia telah memperingatkannya berkali-kali tentang bersekutu dengan Alisar Bey. Keputusan pamannya untuk bergabung dengannya telah memecah belah orang-orang Kai.
Osman tidak percaya bahwa Dundarbey telah memberikan putrinya kepada Alizarbey dalam pernikahan dan telah berkomplot melawan bangsanya sendiri. Osman berdiri melawan pamannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak setuju bahwa Aigul harus menikahi Alizarbey dan dia akan berjuang untuk menyelamatkan dari keputusan ayahnya. Dia percaya bahwa tidak ada wanita Kayi yang harus ditawarkan kepada kolaborator Mongol. Sementara itu, di rumah Alizarbey, Komandan Boke tiba setelah dia melarikan diri dengan nyawanya dari kampnya. Dia gelisah dan marah ketika dia memberitahu Alizarbey bahwa Osman melenyapkan semua noker dan biarawan Reza. Komandan Boke menasehati Alizarbey bahwa ketika Geihatu mengetahui tentang apa yang telah dilakukan Osman, dia akan membuat Alizarbey membayar kesalahannya. Baiklah sahabat, itulah tadi serial drama Kurulus Osman yang akan tayang di Net TV untuk episode 37-38. Terima kasih ya telah menyaksikan video ini sampai akhir. SNDJC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon and bye-bye.